Ini di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi itu merupakan terjemahan baru ya dari, kenapa slide saya tertahan, sabar ya. Saya stop share layar dulu ya teman-teman. Oh, gerak ya. Oke, teman-teman, dari yang saya bacakan tadi merupakan versi dan di bagian ini merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau kita baca bahasa Alkitab itu ada banyak terjemahan sebenarnya ya. Dan yang saya tampilkan ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal Yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Ini saya rasa lebih jelas, jadi saya tampilkan dalam terjemahan yang lain. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca ayat-ayat tadi mengarah kepada kebijaksanaan, kepada hikmat, yaitu orang yang terlebih dahulu mencari Tuhan. Di sini saya mengajukan satu pertanyaan. Teman-teman silakan jawab di kolom chat atau yang tersedia biar ada interaksi. Teman-teman bisa menulis pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih pendidikan itu? Silakan ditulis. Mari kita coba berpikir, kira-kira kalau bicara tentang pendidikan, ada banyak pengertian ya. Menurut teman-teman, seperti apa pendidikan itu yang teman-teman pahami? Sebuah tahapan dalam hidup yang dilewati untuk memperoleh ilmu. Oke, thank you Miss Lisda. Saya percaya banyak kita di sini punya ide ya. Saya masih menunggu proses untuk membentuk karakter. Oke. Kegiatan untuk menambah pengetahuan pada seseorang. Oke. Ada lagi teman-teman? Jangan takut ya, kita berinteraksi. Saya nggak akan lama berkhotbah. Dari, sebuah hak yang dimiliki oleh semua orang untuk memperluas wawasan. Proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan. Oke, teman-teman, tentunya apa yang teman-teman sampaikan ini nggak salah ya. Dari ide atau dari pendapat teman atau dari orang lain yang teman-teman tanyakan, kita melihat bahwa kalau berbicara tentang pendidikan,
kita harusnya memikirkan sebuah proses yang dihadapi oleh setiap individu. Maksud saya proses belajar di sini berkaitan dengan yang namanya menambah pengetahuan, melatih keterampilan, dan itu terjadi dari generasi ke generasi. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya mengajak kita memikirkan satu hal tentang pendidikan. Slide saya nggak bisa bergerak lagi ya. Oke. Bicara soal pendidikan, ketika saya merenungkannya, hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu iman dan logika. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena iman dan logika ini kita akan menemukan atau sampai kepada sebuah pendidikan. Saya ulangi ya, kalau berbicara tentang pendidikan mengarah kepada dua hal. Masih banyak aspek lainnya, tetapi yang saya mau bahas di sini adalah berkaitan dengan iman dan logika yang mana akan menghasilkan sebuah proses pendidikan. Teman-teman, kita melihat di sini pendidikan yang saya maksud di sini berkaitan dengan iman dan logika akan menghasilkan semestinya ya semua orang yang melewati sebuah proses belajar akan secara pribadi sebagai orang Kristen akan mengenal Tuhan secara pribadi. Saya katakan demikian, dari pendidikan seseorang akan mengenal Tuhan secara pribadi dari pendidikan yang dia lalui. Yang kedua, seseorang yang melewati proses pendidikan akan mengasihi Allah. Dan yang ketiga adalah dia mau melayani Allah. Jadi kenapa saya letakkan seperti ini, teman-teman? Saya berpikir bahwa dasar dari kita bisa melayani Allah adalah ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kemudian kita mengasihi Allah, dan kita mau bekerja bagi Dia. Teman-teman, ada seorang yang bernama Yohanes Paulus ya, Paulus II. Dia mengatakan seperti ini. Iman dan logika adalah seperti sepasang sayap di mana manusia bangkit untuk merenungkan kebenaran dan Allah yang telah menempatkannya dalam hati manusia untuk mengenal kebenaran. Ini menurut Paus Yohanes Paulus II. Dia mengatakan demikian. Jadi umpamanya sepasang sayap di mana roh manusia itu bangkit untuk merenungkan kebenaran, dan hal itu tentunya Allah yang menempatkan di dalam hati kita untuk mengenal kebenaran. Kebenaran tentang siapa? Tentang Allah. Teman-teman, hal ini dengan kata lain, ketika kita mengenal Dia, maksud saya di sini adalah ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal Dia dan kita mengasihi Dia, kita akan mengalami kepenuhan kebenaran tentang dirinya sendiri. Kalau kita berpikir, ada orang yang berkata begini ya, logika kita itu bertentangan dengan apa yang Tuhan buat. Tentunya tidak. Tetapi logika kita itu terbatas. Kita tidak dapat menjangkau apa yang Allah rancangkan, apa yang Allah buat. Kita terbatas. Apa yang Allah buat itu melampaui pemikiran kita, sehingga kita tidak dapat menjangkaunya. Sehingga terkadang orang merasa hal ini kok nggak masuk akal, seperti itu. Teman-teman, tapi dengan kita mengenal Dia secara pribadi, kita akan mengasihi Dia dan kita mampu masuk dalam rancangannya. Kita mau melayani Allah. Teman-teman, di balik dari setiap hikmat, kebijaksanaan yang kita miliki, di dalam Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23, saya suka dengan ayat-ayat ini, teman-teman. Ini menjadi ingatan atau mengingatkan saya untuk tidak boleh bermegah secara pribadi ya, dan pastinya teman-teman akan
diberkati, dan hal ini harus kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23 dari Yeremia pasal 9, dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, memang ya, kita rindu punya diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan itu datangnya dari Tuhan. Tapi jangan sampai kita bermegah karena hal-hal berikut. Tapi yang harus kita banggakan dalam hidup kita adalah ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dikatakan, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu dia memahami, mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Itu yang menjadi kesukaannya Allah. Kita senang ya teman-teman, yang guru pasti suka dengan anak yang pintar, anak yang cerdas. Tapi kita juga terus mengingatkan, kamu jangan sombong ya, seperti itu kita lakukan. Firman Tuhan ini mengingatkan saya secara pribadi dan teman-teman, bahwa di dalam semua hal yang kita miliki, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Teman-teman, di dalam apa yang saya sampaikan, menganggap sesuatu hal yang serius, di dalam hal ini kita sedang berbicara tentang pendidikan, kita sedang berbicara tentang mengenal Tuhan secara pribadi, ketika kita belajar, ketika kita beriman kepada Dia, dan saya ajak untuk berefleksi di dalam proses kita belajar ya. Tadi ada yang berkata tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan. Di dalam semua yang kita lewati dan kita alami secara pribadi, sudahkah kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam proses belajar yang kita lewati? Harusnya membawa kita kepada sebuah pengenalan tentang Tuhan. Kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna ya, tetapi kita punya pengalaman, kita punya hubungan dengan Tuhan, itu akan membuat kita bangga, kita mengenal kasih setia Tuhan, dan kita bersyukur bisa mengenal Tuhan. Atau sejauh mana pengenalan teman-teman dengan Tuhan? Yang saya maksudkan di sini adalah relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu semuanya tentang Tuhan, dia akan berhenti menjadi Tuhan. Dalam tanda kutip nih ya, kita nggak akan tahu semuanya tentang dia. Tetapi dalam hal ini kita kenal juru selamat kita, dia yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, sehingga hari ini melalui dasar itu kita bisa bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Teman-teman, secara pribadi saya merenungkan hal ini ya. Seberapa jauh saya mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika saya belajar firman Tuhan, ketika saya berkhotbah, ketika saya mengajar, ketika saya bermain dengan orang lain di luar sana, apakah itu membawa sebuah pengenalan dengan Tuhan secara pribadi dan orang lain pun bisa merasakan hal tersebut atau seperti apa? Masing-masing kita coba berpikir ya, berefleksi secara pribadi. Hal yang kedua, coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sungguhkah saya mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan bukan hanya ketika kita
Oke, mungkin kita bersekutu, hari ini saya harus ibadah nih. Itu penting juga ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Tetapi dalam aspek-aspek yang orang lain mungkin nggak mengawasi kita, kita sendirian, kita tidak diawasi oleh siapapun, apakah kehidupan kita seluruhnya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apakah kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan ini tentunya tidak hanya untuk teman-teman, tapi terlebih dahulu datang kepada saya secara pribadi. Sungguhkah saya mengasihi Tuhan? Sungguhkah saya mengasihi Tuhan yang saya layani, ataukah saya melakukan ini karena jadwal atau hal yang lain? Teman-teman, kita dengan Tuhan yang tahu ya, orang lain cuma lihat dari luar seperti itu. Kalau hari ini saya dan teman-teman belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka sekarang juga kita diingatkan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam segala tugas yang kita kerjakan ya, tadi kita belajar ya menganggap hal itu serius. Ketika teman-teman belajar, ketika teman-teman bekerja, ketika teman-teman melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan, lakukanlah dengan serius. Ya, teman-teman yang sudah bekerja ya, mungkin juga perlu mengupgrade diri begitu. Lebih banyak belajar lagi. Yang sedang belajar atau maksud saya sedang studi, sungguh-sungguhlah dalam belajarmu. Serius. Kalau kita serius, saya percaya Tuhan senang melihat kita. Teman-teman, pertanyaan yang berikutnya ya. Hal yang ketiga, saya sudah bicara tentang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, pasti punya kerinduan yang sama supaya orang lain pun bisa mengenal Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, seperti yang dia alami. Saya dan teman-teman mau orang lain juga mengenal Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita layani. Melalui apa? Melalui pelayanan yang kita lakukan, melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Teman-teman, saya teringat ya, kalau saya berkhotbah nih, atau saya sedang sharing firman Tuhan di malam hari ini, cuma teman-teman yang tahu, cuma teman-teman yang sedang mendengarkan saya seperti itu. Tetapi ketika saya keluar di luar sana, akan ada banyak orang yang melihat kehidupan saya. Itu mimbar yang terbuka, orang akan menilai apa yang saya dan teman-teman lakukan. Ketika kita ada di gereja, ketika kita dalam persekutuan, hanya sebatas itu saja orang melihat kita. Tetapi ketika kita ada di luar sana, banyak orang akan melihat kita. Maksud saya begini, ketika kita hadir dalam masyarakat, mari kita melakukan hal yang baik. Kita ceritakan Allah yang kita kenal, Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu akan menjadi khotbah yang sangat luar biasa yang akan mengubahkan orang lain. Yang membuat teman kita, mungkin juga keluarga kita, mungkin juga orang-orang yang dekat dengan kita, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan datang kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kita harus menganggap hal ini serius. Bagaimana pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan ketika dua hal ini sudah kita alami, maka saya percaya kita pun rindu orang lain mengalami apa yang kita alami. Dan ini kerinduan saya, teman-teman. Ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya mengasihi Tuhan, saya mau orang lain yang saya kasihi, orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan juga mengenal Dia secara pribadi, mengenal kasih-Nya yang kekal. Kiranya apa yang saya sharingkan malam hari ini
boleh menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama belajar untuk setiap hari dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan, dan kita mau orang lain pun mengalami hal yang kita alami. Teman-teman, seperti halnya kita merasakan atau mengalami sesuatu yang menyenangkan, pasti kita mau ceritakan hal itu terus. Demikian pula ketika kita mengasihi Allah, ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, kita jangan berdiam diri. Mari kita mau lakukan hal itu. Kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita mau melayani Dia. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui masa muda kita. Apa yang kita kerjakan hari ini, mari kita lakukan dengan serius. Amin.